Ketua, Dewan, pesananmu, tripang mayatan 120.000 lobster jingshu, 100.000, ikan kering, jin shanao, 300.000. Terima kasih. Ketua, Anda meninggalkan Huasheng Group bernilai 10 miliar, tapi malah pilih jualan sate. Perusahaan sekarang sudah stabil. Saya juga ingin merasakan hidup seperti orang biasa. Bawa saudara pulang. Baik. Apa ini? Pantas menghalangi jalan saya? Hei! Orang itu, buatkan saya 300 tusuk sate domba. Kakak saya bicara, kamu tuli ya? Tanya saja di luar. Siapa di sini yang berani nggak hormat sama kakak saya? Kalau saya nggak mau kasih, gimana? Hai MP, ha? Saya lihat kamu cari masalah ya. Apotek Dashenta. Tada ya. Lapor. Orang kaya. Pesanan layanan boneka 188.800. Anda sudah diantar. Orang terkaya, boneka layanan. Kenapa? Orang kaya nggak boleh main, udah cosplay. Haha. Mereka nggak tahu siapa kamu ya. Wah, kamu nggak peka banget sih. Aku hitung mundur. Lalu kita lari. 3. Mana satunya? Kejar mereka! Untung nggak ada yang kejar kita. Barusan kamu bilang, hitung sampai 1 baru lari kan? Oh iya, benar juga. Kamu kenal aku? Kenal. Sebelumnya aku sering bagi brosur di mall depan. Aku sering lihat kamu jual sate di sana. Oh, Terus, kenapa kamu bilang aku orang paling kaya? kan di luar rumah. Identitas tentuin sendiri. Aduh, dia dipukulin orang. Ampun, dia urusan sama siapa nih? Orang besar ya. Hei, kamu mati di luar sana ya? Kamu nggak balas pesan. Besok sore aku sama adikmu ke rumah sewa kamu. Ada urusan sama kamu. Oke, aku ngerti, Ma. Pamit. Tunggu sebentar. Kamu tadi nolong saya. Mau saya balas gimana? Nggak usah. Lihat orang kesusahan bantu itu udah biasa. Apalagi usaha kamu juga kecil. Semua susah. Bisa nggak? Ini kontak saya. Saya orangnya nggak suka berutang budi. Kalau nanti kamu perlu bantuan, kamu boleh telepon saya kapan saja. Apapun syaratnya, saya bisa setuju. Baik, terima kasih, Pak. Saya pamit dulu. Aku sudah mati. Ini foto aku semasa hidup. Kang Jaodi, bukannya mamamu bilang kamu siang kecelakaan meninggal? Mama, sebenarnya gimana sih? Aku pelihara kamu sekian tahun. Ambil bunga uang. Kenapa? Kamu nggak bisa nikah. Aku cuma bilang, kamu mati. Aku ambil uang hadiah duluan. Kenapa? Iya, Dek. Kamu kan nggak kayak aku. Bisa tunangan sama manajer hire di Huasheng Group. Kang Jaodi, kamu sama ibumu pura-pura mati nipu uang kami. Bukan aku, Ma. Cepat balikin uangnya ke mereka. Aku sudah besarkan kamu. Harusnya kamu balas budi sama aku, kan? Dek, Mama cariin jodoh bagus buatmu. Nikah sama Pak Sun dari desa. Keluarga dia punya 30 kambing loh. Haha. Pak Sun sudah 50 tahun. Kamu mau dorong aku ke lubang api? Aku nggak mau nikah. Aku besarkan kamu segini, kamu nggak mau balas budi sama aku. Pak Sun kasih mahar 300.000. Sekeluarga miskin, uang orang mati pun ditipu. Kang Jody, cepat pulang nikah sama orang tua itu. Hayo. Pak Sun sudah nunggu di kantor catatan sipil. Pokoknya hari ini harus dapat surat nikahnya. Mama lepasin. Aku nggak mau nikah. Nggak mau. Hari ini, ikat pun Mama bakal bawa kamu ke catatan sipil. Kamu berhenti di situ. Kamu lari kemana? Berhenti. Tak hajar kamu. Ayo coba, lihat gimana masakanku. Masakan Pak Direktur, enak banget. Halo, Paman. Kamu bilang semua permintaanku bakal dituruti. Jadi nikah sama aku, bisa nggak? Berani minta bantuan cari cowok. Ayo,
ke kantor catatan sipil. Jangan. Hei, ayo ke kantor catatan sipil. Iya. Sini! Jangan sentuh aku! Nona, apakah Anda benar-benar mau? Aku, Tentu, aku bayar mahar 300.000. Bukan istriku. pemimpin, anak saya memang gitu. Tapi dia mau. Cepat stempel! Cepat! 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 Segera stempel. Ayolah! Berhenti! Pak. Kamu siapa? Urusan keluarga kami? Apa hubungannya? Saya jualan sate. Dan juga pacarnya anak cewekmu. Anakmu nggak punya pacar. Saya udah kasih uang mahar 300.000. Anak perempuan bisa nikah 2 pria. Kenapa? Dasar anak kecil. Kalau dia suka, kasih 300.000. Senin, Rabu, Jumat sama kamu. Selasa, Kamis, Sabtu sama dia. Kamu. Udah, jangan buang waktu. Jualan sate. Duitnya nggak banyak. Kalau capnya udah, dia jadi istrimu. Aku nunggu duit mahar buat beli baju. Cepat! Berani ya kamu. Siapa? Sekarang ini negara hukum. Ayo, saya antar kalian minum teh. Ini kan juragan paling kaya di Jiangzhou. Waktunya sudah habis, kami juga pulang. Kalian datang lagi besok ya. Siapa bilang sudah pulang? Saya akan urus langsung untuk Anda. Wei, saya dan istri cuma mau urus surat nikah. Silakan tunggu sebentar. Segera saya urus. Tunggu dulu, Paman. Saya mau ganti nama. Bukan lagi Tang Jiaodi. Aku nggak mau terikat keluarga asalku. Oke. Kantor hukum ada di sebelah. Aku Tuan Wei Zhenggelentang. Istriku Tang Shui, artinya hidup lancar. Nyonya Tang Shui, ini buku nikah kalian berdua. Shui, menurutku ibumu memang ada benarnya. Kau bilang aku tua, tak punya uang, dan orang biasa saja. Kamu nggak merasa dirugikan menikah denganku? Tentu nggak, kamu orang baik dan ramah bibikumu juga enak banget. Kalau kamu orang penting atau berkuasa, aku malah nggak enak minta bantuan. Identitas asliku bakal bikin dia kaget nggak? Tunggu hubungan stabil, baru bilang, kamu tinggal di mana? Perlu aku antar nggak? Aku baru lulus kontrak bareng teman. Ibuku ribut begini. Aku nggak bisa tinggal. Apa gimana kalau kamu tinggal di apartemen kecilku saja? Apa nggak merepotkan? Apa yang merepotkan? Nikah? Sudah, Yan. Kebetulan aku juga punya mobil. Yuk, kita pindahan sekarang. Om, kamu orang baik banget. Ayo, gas! Pegang kuat ya. Kita jalan. Jaga jarak, lindungi cinta ketua dan istrinya. Mobil nggak bisa masuk, kita parkir di depan aja, Om. Oke. Ayo. Bukankah itu orang terkaya Jiangcheng yang baru nyumbang 2 arena ski ke komplek kita? Segera laporkan. Kamu ngomong apa? Benar, orang terkaya. Cepat sambut. Kenapa bajuku dilempar ke lantai? Sudah bagus nggak dilempar keluar, barang rongsokan. Semua piyama mahalku jadi bau. Kontrak kamarku baru habis bulan depan. Kenapa barangku dibuang? Berani dorong aku. Ibumu menipu uang kita. Dasar miskin. Lihat, hari ini aku bakal kasih pelajaran ke kamu. Gimana kamu tahu dia nggak punya uang? Kamu siapa? Ngapain campur urusan orang? Dia suami sah saya. Tang Jiaodi, itu si kakek Sun ya. Nikah tua demi harta. Kamu malah nikah sama kakek tukang ternak domba. Jaga mulutmu, dia bukan bermarga Sun. Namanya Wei Zhenglin. Sekarang aku juga bukan Tang Jiaodi lagi. Aku Tang Shui. Ketua Huasheng Group, orang terkaya Jiangcheng. Wei Zhenglin. Jangan-jangan dia itu orang terkaya. Biarin aja. Banyak kan orang di dunia namanya sama.
Mana mungkin dia kenal sama orang terkaya Jiang Cheng? Kamu benar. Aku bukan peternak domba, bukan juga orang kaya. Sebenarnya, aku cuma tukang bakar sate biasa kok. Tang Jiaodi, ganti nama pun, kamu tetap kelihatan miskin. Lagi pula, barusan kamu dorong aku, sekarang juga langsung sujud, minta maaf ke aku, dan bayar saya ganti rugi mental 50.000. Kenapa? Aku akan magang di Huashen Group, milik orang terkaya Jiang Cheng. Selain itu, aku juga jadi sekretaris pribadinya. Chairman kami tegas, nggak ada orang yang dia nggak bisa atasi. Kamu berani cari masalah sama aku? Oh, ja? Aku taruhan kamu nggak bakal bisa masuk. Kamu cuma jualan sate. Sok banget ngomong gede. Pak, urusan ini nggak ada hubungannya sama Anda. Pergi saja, jangan ikut-ikutan. Takut juga kan? Buruan minta maaf ke kian-kian kami. Shui, tenang aja. Aku suamimu. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi kamu. Tenang saja. Aku telepon dulu. Besok, di perusahaan kita ada yang namanya Shu Qianjian mau magang. Benar nggak? Ya, perusahaan nggak usah terima dia. Kamu pikir kamu itu chairman Huashen Group? Malah acting di sini. Shu Qianqian, kamu dipecat dari Huashen Group. Mulai sekarang, semua perusahaan di Jiangcheng gak akan pernah terima kamu. Kenapa? Chairman kami bilang, kamu baru saja ngomong benar. Di seluruh Jiangcheng gak ada orang yang gak bisa dia urus. Pak, aku salah dia. Itu... Mungkin dia lagi kesel sama kebodohannya sendiri. Jangan peduliin dia. Ayo kita pulang. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa kenal sama petinggi Huashen? Oh itu, manajer Hajar mereka. Dia itu teman lama aku, jadi ya ada kenalan gitu deh. Oh, gitu ya. Manager, property. Pak Wei, kehadiran Anda membuat kompleks kami jadi terhormat. Pak Wei. Kenapa mereka manggil kamu Pak Wei? Dulu aku pernah jualan di sekitar sini. Mereka suka bercanda, makanya aku dipanggil Pak Wei gitu. Iya, bener banget. Ayo, serahin aja barangnya ke aku. Kamu populer, mereka ramah banget. Makasih ya. Nona Tong, butuh rumah nggak? Kami dari properti bisa kasih gratis. Nggak usah. Makasih niat baiknya aja udah cukup. Kami nggak mau ganggu lagi, kami pamit dulu ya. Nggak nyangka istri orang terkaya tinggal di kompleks kita. Tadi kita udah tampil oke kan? Keuangan masa depan kita aman. Coba lihat, di rumah kita ini masih ada yang kurang nggak? Beli aja. Sudah, lengkap banget kok. Aduh, baru pindah koper keringetan. Mau mandi dulu? Ja, di sebelah mandi, istirahat. Oke, kalau butuh apa-apa panggil aku ya. Maaf, aku lupa kasih tahu water heater di kamar mandi utama rusak. Pakai jubah mandinya dulu, biar nggak masuk angin. Atau kamu mandi di kamar mandi ruang tamu aja dulu. Oak. Aku mandi dulu ya. Bro, ternyata kamu juga nggak tahan godaan istri muda dan cantik ya. Kakakmu besok mau adain acara tunangan sama kepala HRD dari Huashen Group. Bawa suamimu sekalian buat dikenalin ke keluarga. Ya nanti nggak ada omongan dari saudara-saudara. Kenapa? Ada apa? Papa pergi, Mama nggak maafin. Mending aku yang pergi. Mama bilang kakak mau tunangan, suruh aku ikut juga. Biar aku cari baju yang cocok buat dipakai. Halo. Jose, siapin beberapa gaun buat aku. Kirim dalam 10 menit. Harus yang anggun dan elegan. Oh iya, cari yang nggak terlalu mencolok ya. Adik kecil, kemari. Dior, Gucci, Chanel. Ini semua produk teman aku. Dibeli dari luar negeri, harga modal murah banget. Ini juga
Liang Tinggyo, pakai aja. Leontin Gyoknya cantik banget. Sui, kalau nikah, biasanya dapat 3 emas. Kita kali ini serba dadakan ya. Ini dulu, buat ganti rugi. Nanti setelah kamu pulang dari tunangan, aku kasih lagi. Ini lambang keluarga gue. Kalau kamu punya ini, nggak ada yang berani ganggu kamu. Leontin Wei, simbol orang terkaya. Ini tamu penting. Kita harus cepat kabarin manajer. Ini channel koleksi eksklusif terbaru. Punya uang aja belum tentu bisa beli. Bauer, kamu nggak pernah bilang punya kerabat orang penting. Dia itu adikku. Cuma magang yang lagi kesulitan. Pasti beli barang KW dari pinggir jalan. Barang memalukan kayak gini, suamimu mana? Dia ada urusan. Nggak sanggup mahar. Nggak berani ketemu kami. Adek, bukannya aku ngomong, kenapa kamu nikah sama orang gitu? Nikah sama orang tua miskin, hidupnya susah banget. Ya. Lihat kakakmu. Nikah sama manajer termuda Wasyang Group. Gaji jutaan yuan. Cowok itu menikah, kaya lahir kembali. Nikah suami baik, hidup tenang. Nikah orang miskin, hidup susah. So suamiku, bukan urusan kalian komentar. Hei, bodoh. Kamu dibodohi orang tua itu. Mana mahar? Manggil aku cuma buat nanyain uang mahar ya? Aku nggak punya uang, punya juga nggak. Kasih. Dasar nggak tahu. Terima kasih. Mama, jangan marah. Aku nasihatin dia. Kamu sama Bauer sambut para tamu ya. Jangan pergi, adik manis. Kulitmu mulus banget. Mau ikut abang nggak? Abang jamin hidupmu enak terus. Lepasin aku brengsek. Aku menikah. Jangan sentuh. Wah, galak. Abang suka yang pedas kayak kamu. Seru. Ah, perempuan sialan berani gigit aku. Kalian lagi ngapain? Dia kudir aku. Perempuan nggak tahu malu. Lipstiknya nempel di bajuku. Cici. Bukan aku. Dia. Masih bohong juga. Dasar perempuan gak bener. Kenapa aku bisa punya anak kayak kamu yang rusak? Ketua! Manajer hotel bilang, lihat ibu ke hotel mereka. Terus, katanya ibu juga dipukuli. Berani ganggu istriku Wei Zhenglin. Mereka cari mati. Ke hotel. Kamu gak tahu malu? Berani-beraninya godain tunangan kakak kandung sendiri. Bukan begitu. Dia yang mulai. Lihat diri kamu dulu deh. Emangnya mataku buta sampai tertarik sama kamu? Pertunangan dibatalkan. Keluarga kayak gini, kami nggak mau. Kembalikan uang mahar 500.000 itu. Tolong, jangan. Kamu, cepat minta maaf sama ibu mertua. Ibu mertua, saya tahu Anda marah. Hari ini saya pasti kasih penjelasan. Masuk sekarang, jangan bikin malu di luar. Ayo, masuk. Lihat saja. Aku bakal kasih pelajaran. Hayam piha. Ibu, mertua, pakai ini. Bilang, kamu goda kakak ipar. Kamu sendiri nggak tahu malu. Sudah aku bilang bukan aku. Kalian bisa cek CCTV. Masih ngeyel. Tahu kamu apa? Tanpa cek CCTV. Kamu keras kepala. Kalau nggak dihajar, kamu nggak bakal kapok. Kecuali kau bunuh aku. Kalau nggak seumur hidup aku nggak bakal ngaku. Bagus. Masih ngeyel juga. Hari ini aku hajar kamu sampai mati. Kamu nggak tahu diri. Kalau kamu nikah sama Pak Sun, aku masih dapat 300.000 mahar. Kamu malah nikah sama tukang sate. Hayam piha. Kenapa kalian nggak percaya sama aku? Suamiku itu supervisor di perusahaan Huasheng. Dia bisa ngancurin kamu sama suamimu cuma gerakin tangan. Dia suka kamu. Sejak kecil dibilang peramal kamu sia. Kalau tahu, Gak lahirin. Kalau lahirin, bunuh kamu. kalau aku bisa milih, aku juga nggak mau punya ibu kayak kamu. Aku yang lahirin kamu. Kamu nggak mau ngakuin aku sebagai ibu kandung. Aku bakal kirim kamu buat lahir lagi. Ibu mertua? Hari ini aku bakal bikin kamu mati. Berhenti! Lihat siapa berani nyentuh dia!
Shuyi, kamu nggak apa-apa kan? Kamu itu kan suami miskin yang dicari anakku. Haha. Aktor ini dari mana? Puro bangunan. Jadi, wanita gampangan itu istri kamu. Kamu tahu nggak? Tutup mulut bau kamu! Kamu tahu nggak? Itu istri kamu di depan suami aku. Ayo, pulang sama aku. Berhenti, uang mahar belum kamu kasih. Jangan pergi. Tuan Wei, dokternya sudah datang. Suruh dokter periksa luka istriku. Baik. Kalian sebaiknya berdoa. Istriku nggak kenapa-kenapa. Kalau tidak, kalian bakal aku beri pelajaran. Kamu cuma tukang sate. Apakah kamu suruh aku bayar akibat? Aku ini manajer HRD di Huasheng Group. Oh, manajer HRD di Huasheng? Ok. Sunje, aku kasih kamu 5 menit. Muncul di depanku sekarang juga. Tukang sate kamu layak. Kenal manajer HRD kami. Kalau dia datang, aku langsung berlutut minta maaf. Laki-laki tua memang suka sok. Kalau kamu memang hebat, aku dan ibuku juga bakal berlutut hormat ke kamu. Ok. Menantu baik? Mana mungkin orang kayak gini bisa kenal manajer? Mulai sekarang, Tang Jaudi sama suaminya miskin ini akan aku usir dari rumah. Ini yang kamu bilang kan? Baik, mulai sekarang, keluarga kami sudah tidak ada hubungan dengan kalian. Aku mau dia. Dan ingat baik-baik, istriku sekarang bernama Tang Shuyi. Dia akan hidup bahagia selamanya. Nama Tang Jaodi, biar kalian saja yang pakai. Kamu, bawa benda sial ini. Pergi. Itu kan manajer HRD dari Washing Group. Datang. Manajer, kamu datang ke pesta tunanganku. Manajer Sun, sekarang saya cuma jualan barbecue. Mengerti? Manajer Sun, ini orang miskin yang saya ceritakan. Dia tidak menghargai Huasheng. Manajer Sun, orangmu berani membuli istriku. Sekarang saya minta penjelasan yang masuk akal. Siapa kamu berani bicara seperti itu ke bos saya? Kamu mau membunuhku ya? Sekarang juga usir benda kotor ini dari Huasheng. Kamu dipecat. Mulai hari ini, semua perusahaan mitra Huasheng di Jiangcheng tidak akan mempekerjakanmu. Kenapa? Manajer Sun, apa kesalahan saya? Kok bisa begini? Saya sudah mengobati luka nyonya. Hanya luka luar. Jangan khawatir. Syukurlah, enggak apa-apa. Ayo, kita pulang. Maaf, aku nggak tahu kamu di situ. Aku permisi dulu. Tunggu om. Lukaku di punggung susah dijangkau. Bisa bantu aku? Baiklah. Sakit? Enggak. Maaf, bisa pelan-pelan? Tidak apa-apa om. Lanjut saja. Sudah, ayo pakai bajumu. Anak kecil di rumah kita ini pasti sering mendapat perlakuan gak adil ya. Makanya sekarang jadi sekuat ini. Sekarang Om mau bilang, mulai sekarang Om bakal lindungi kamu. Om gak akan biarkan siapapun membuli kamu lagi. Om baik banget. Sudah, cepat pakai baju. Jangan sampai masuk angin. Oke, pakai bajumu baik-baik. Jangan sampai masuk angin. Istirahatlah lebih awal. Bisa. Kamu sudah bangun, Xu. Cepat sini. Gimana? Sudah? Nggak apa? Lihat ini. Dongzhong Xia Chao, tambah energi. Sarang walet. Emas tambah darah. Bunga laut Tibet buat peredaran darah dan kecantikan. Kamu buka. Istirahat. Paman, ini pasti mahal ya? Oh, ini semua. Itu dari manajer Sun. Dia merasa bersalah. Kamu terluka. Makanya dia kasih. Kalau kita nggak terima, nggak enak. Begitu ya? Tolong sampaikan terima kasihku sama manajer Sun ya. Lagi, ini obat dari dokter. Oleskan 3 kali sehari. Yakin deh, nggak sampai seminggu, lukamu pasti sembuh. Dan gak bakal berbekas. Paman, senang ada kamu. Dasar, anak polos. Oh ya, udah kepikiran belum buat magang di Washing Group? Washing Group aku pasti nggak bisa masuk. Anak-anak universitas top aja. Belum tentu diterima. Coba, baru tahu. Peluang ini
Kita sendiri yang tentukan. Coba kirim email ke mereka. Kamu benar. Coba lebih baik daripada enggak. Oke, aku kirim email sekarang. Coba aja. Semangat. Halo Jose. Segera atur supaya istriku besok magang di perusahaan kita. Pak, pelan-pelan saja. Kenapa? Kenapa? Senang. Aku lolos interview grup Huasheng, gaji 30.000, tunjangan transport 20.000. Huasheng kaya banget. Selamat. Memang anakku hebat banget. Ini ya, anak magang baru di departemen kita. Cakep banget. Direkomendasi dari atas, ada hubungan sama direktur. Si kecil, baru datang, udah goda direktur. Posisi sebagai istri direktur cuma buat aku. Kalian gak ada kerjaan ya? Aku manajer kalian. Di Huasheng, nggak ada yang nganggur. Kontrak ini, kamu tangani. Kalau nggak dapat pesanan, keluar dari Huasheng. Chairman. Sudah berapa kali aku bilang, aku cuma jual sate kecil. Kamu ngikutin aku terus? Kalau istriku tahu, gimana aku jelasin? Chairman, manajer penjualan. Suruh istri bicara kerjasama dengan grup Joe. Gagal harus keluar perusahaan. Ini rekaman ruang rapat. Pak Jo, halo, sudah lama ingin bertemu Anda. Zodi, nggak nyangka ketemu kamu di sini. Aku teman SMP-mu. Erpang, ternyata kamu. Ya, Sudah lama nggak ketemu. 7 tahun pisah. Aku selalu mikirin kamu. Gila! Anak ini jelas mau rebut posisi Anda, Chairman. Pak Jo, maaf ya. Saya sudah menikah. Saya dan suami sangat bahagia. Lihat kontraknya dulu. Menikah? Nggak mungkin. Di grup teman nggak ada kabar kayak gitu. Kamu pasti bohongin aku. Suami saya. Halo suami, istri. Aku mau jemput kamu pulang kerja. Oke, aku tunggu di kantor. Pak Jo, suami saya sudah datang untuk menjemput saya. Jadi, saya pamit dulu ya. Si Yodi. Jody, naik mobilku saja. Suamimu bisa beli mobil bagus seperti ini. Suamiku datang. Untung bukan istriku. Mobil suamimu kok sederhana banget. Mending naik mobilku saja. Jo Shishu, kalau menghina suamiku lagi, aku lupakan kenangan SMP. Aku lakukan ini semua demi kebaikanmu. Maaf ya suami, aku bikin kamu tersinggung. Asal kamu sayang aku nggak tersinggung. Aku nggak cari hidup kaya raya. Yang penting hidup damai aja cukup. Shuyi. Kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu bakal ninggalin aku nggak? Pak Direktur, besok ada acara lelang. Asosiasi Lelang Undang Huasheng Group buat ikut. Sekalian ajak Shuyi ikut lelang. Biar dia tahu siapa aku. Shuyi, Sun Jie, itu si manajer Sun, dia mau undang kita ke acara lelang. Boleh, aku juga mau sekalian kasih hadiah buat dia. Nyonya Wei, kok Tuan Wei nggak datang ya? Manajer Sun, panggil saya Xiao Tang saja. Suamiku tadi bilang ada urusan, nanti segera datang. Oh, begitu. Silakan duduk. Saya layani tamu lain. Halo, mohon tunjukkan undangan Anda. Saya akan antar ke tempat Anda. Baik. Giok, keluarga, ketua. Ibu, saya sudah tahu tempat Anda. Mari saya antar masuk. Kabarnya pengusaha terkaya juga ikut lelang ini. Pengusaha terkaya jarang muncul di depan orang banyak. Tidak tahu apakah dia sudah menikah. Coba kalau ada yang bisa menikah dengannya, pasti sangat bahagia. Hei, cepat lihat siapa itu. Cantik banget. Ini giok milik ketua. Kok kamu bisa punya giok ketua? Oh, ini suamiku yang kasih. Ketua Direktur Perusahaan. Kedepannya, rapat dadakan seperti ini, jangan sering diadakan. Khawatir Shuyi nggak bisa tangani sendirian. Ya, barusan Sun Jie telepon. Bilang, Nyonya sudah masuk ke lelang. Baik, ayo, berangkat. Ya. Leontin giok itu jelas kamu yang curi. Aku nggak nyuri. Masih berani ngelek. Manajer Pai, bukankah ini sudah keterlaluan? Aku kenal dia bertahun-tahun. Aku paling tahu gimana dia. Dia nggak mungkin nyuri.
Putranya grup Joe aja turun tangan membela. Dia pasti bukan pencuri kan? Pamanku adalah ketua asosiasi lelang Jiangcheng. Berteman sama direktur, masa aku bohong? Ternyata paman manajer bayi itu ketua. Nggak berani cari masalah nih. Tuan muda Joe. Orang bisa berubah. Apalagi kayak dia dari bawah. Selain Yuri, ada cara apa lagi buat dapat liontin direktur? Ini, iya juga sih kalau bukan Yuri. Kenapa liontinnya bisa dilayar dia? Aku udah bilang, ini hadiah dari suamiku. Meski keluargaku biasa aja, aku tahu harus jadi orang jujur. Ah, ya ampun. Kamu tuh gila banget pengen dekat sama direktur. Ketua mana mungkin suka sama orang sepertimu? Aku memang miskin, tapi aku nggak cari muka sama orang kaya. Kamu kenapa asal nuduh aku tanpa bukti sih? Kamu berani maki aku. Apa yang kamu lakukan? HPH. Ru Muda. Di belakangku ada asosiasi lelang Jiangcheng dan Huaxian Group. Kamu yakin mau memusuhiku? Aku. HMP. Kamu berani nyuri barang ketua, pasti juga berani nyuri yang lain. Hari ini, lelang. Semua barang di sini harganya mahal banget. Bisa jadi, kamu masih sembunyiin barang lain di badanmu. Buka pakaiannya, geledah sekarang. Lepaskan! Lepaskan aku! Kalian mau ngapain? Lepaskan aku! Manager, bye. Sebaiknya kita bicara baik-baik. Shoyi, minta maaf sama manajer Bay. Akui kesalahanmu. Aku nggak salah. Lepaskan aku! Bertingkahlah! Lihat kami hukum penipu kamu hari ini. Lepaskan bajunya! Stop! Direktur, Minggir! Shui, kamu nggak apa-apa kan? Tenang saja. Aku dah tahu. Jangan bergerak. Hapus semua video dan foto sekarang. Cepat! Diam. Aku, Wei Jinglin, nggak pernah mukul wanita. Kamu yang pertama. Tua, saya tidak tahu Tang Shui orang Anda. Maafkan saya tak berani lagi. Karena paman saya adalah ketua asosiasi. Bisakah Anda memaafkan saya? Menurutmu, ketua asosiasi lelang bisa melindungi kamu? Tuan, Wei. Manajer Sun, Anda tahu harus bagaimana menyelesaikannya. Mengerti? Bei Jojo, kamu dipecat. Mulai sekarang, semua perusahaan Jiangcheng tidak akan mempekerjakanmu. Bawa orang ini. Kenapa? Jelas aku lebih baik. Kenapa kamu malah memilih wanita itu? Bawa pergi. Tuan Wai, wanita yang tidak pantas tadi sudah diusir. Lelang akan segera dimulai. Silakan duduk bersama Nyonya. Ja, kemari, Shui. Aku tunjukkan kekayaan asliku hari ini. Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia. Waktu tadi Shui diganggu. Kamu kemana? Barang pertama hari ini, cincin berlian Heartbeat, harga awal 5 juta. Indah banget. Aku baru pertama kali lihat berlian warna pink. 6 juta! Kamu ngapain? Keluarga kita mana punya uang banyak itu? Penjual sate mau rebut barangku. Kamu enggak layak. 10 juta. Suami, jangan ikutan. Aku nggak sanggup pakai yang semahal ini. Aku sudah janji, mau kasih 3 emas untukmu. Aku benar-benar bakal lakukan. Pak Jo, kalau istri saya suka barang ini, biar saya sebagai suaminya yang beli. 20 juta. Kayaknya uang di kantong kamu bahkan 2.000 aja nggak ada. Berhenti pura-pura dilelang, ganggu harga, bisa kena tanggung jawab. 25 juta. Aku nggak percaya kamu masih bisa ikut. Nyalakan lampion. Apa? Lampu, langit, zila. Apa lampu langit? Menyalakan lampu langit. Berapapun orang nawar, dia nawar lebih tinggi. Ini bukan cuma uang
Ini juga soal pengaruh dan kekuasaan. Gimana? Ada yang mau tambah lagi? Jangan tambah lagi. Ayah. Kok ayah datang? Dasar, kurang ajar. Tuan Wei, ini salah saya. Tolong lihat hubungan keluarga jauh kami. Maafkan Shishu ya. Zhou Yonghai, anak tak diajar. Salah ayah, anak tak berbakti. Keluarga sulit maju, ayah. Kamu kenapa takut sama tukang sate? Orang di depanmu ini, dia orang terkaya di Jiangcheng. Paman jauh kamu. Apa? Kamu orang terkaya Jiangcheng Chairman Hoshen Group? Shui, soal ini nanti aku jelasin ke kamu. Paman, maafkan aku ya. Bibi, aku janji. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Sayang. Baiklah. Oke, demi bibimu, aku kasih kesempatan sekali buat keluarga Zhou. Pergi. Makasih, Paman. Aku pergi sekarang. Aku, Wei Jianglin, cuma pengen hidup biasa sama istriku. Siapapun yang berani ganggu dia, jangan salahkan aku kalau nanti aku kejam. Baiklah, Pak Wei dan istrinya emang pasangan paling cocok. Shui, maaf, dulu aku pernah bohong sama kamu. Soalnya kamu pernah bilang, kamu cuma pengen hidup sederhana. Aku takut kalau aku jujur soal jati diriku, kamu bakal ninggalin aku. Shui, maukah kamu kasih aku kesempatan menebus kesalahanku? Aku bakal cinta kamu seumur hidup. Aku mau. Sampaikan instruksinya. Bulan depan kita pilih hari bagus. Saya, Wei, akan menikahi istriku. Gelaran pernikahan besar yang meriah. Undang semua warga kota di seluruh wilayah untuk datang dan merayakan momen bahagia ini bersama kami.